Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya, Bu. Ya, Anissa, silahkan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anissa sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Anissa sudah memimpin doa untuk kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Yang pertama, Nur Hayati hadir. Teresa Amanda hadir Bu. Diana Nafika hadir Bu. Nasuti Bawani hadir Bu. Anissa Paulina Hadir, Bu. Jenny Christina hadir Bu. Roger Purba hadir Bu. Terakhir Isna Nolima hadir. Oke, ternyata hadir semua ya. Jadi pertemuan kali ini Ibu akan membawa kita untuk membahas mengenai materi sistem pencernaan pada manusia. Apakah ada yang sudah tahu apa itu sistem pencernaan pada manusia? Gak tahu, Bu. Baik, karena kalian belum tahu, maka Ibu beritahu pada kali ini ya. Jadi, sistem pencernaan pada manusia merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan, yang nantinya makanan tersebut akan diproses secara mekanik dan kimiawi. Sistem pencernaan manusia adalah kumpulan organ yang saling terintegrasi untuk melakukan proses pengubahan suatu zat menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan pada manusia melewati dua proses, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan di dalam rongga mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan dengan bantuan enzim dan terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Ini Ibu punya media pembelajaran sederhana mengenai sistem pencernaan pada manusia. Di dalam sistem pencernaan manusia terdapat organ-organ yaitu mulut, kelenjar air liur, kerongkongan, hati, lambung, usus besar, pankreas, usus halus, dan anus. Adapun pengertian dari masing-masing organ tersebut, yang pertama mulut. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Mulut dapat menghaluskan makanan karena di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur. Gigi berfungsi menghancurkan makanan, sedangkan lidah berfungsi membolak-balikan makanan sehingga semua makanan dihancurkan secara merata. Selain itu, lidah berfungsi membantu menelan makanan dan sebagai indera pengecap. Gigi dan lidah termasuk alat pemproses pencernaan secara mekanis. Pencerna makanan secara mekanis, di mulut juga terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara kimiawi dimungkinkan karena kelenjar air liur menghasilkan lidah yang mengandung air, lendir, dan enzim tialin. Air dan lendir berguna untuk melumasi rongga mulut dan membantu proses menelan. Adapun enzim tialin mengubah amilum menjadi karbohidrat yang lebih sederhana, yaitu maltosa. Kemudian ada kelenjar air liur. Kelenjar air liur membuat air liur atau ludah agar mulut dan tenggorokan terasa lembab. Cairan ini mengandung enzim yang membantu memecahkan makanan. Kelenjar air liur berperan besar dalam mencegah infeksi mulut dan tenggorokan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung otot yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 20 cm dan dilapisi oleh jaringan merah muda lembab yang disebut mukosa. Kerongkongan tepat berada di belakang atau trakea dan jantung serta di depan tulang belakang. Kemudian selanjutnya ada lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk kantung. Dinding lambung tersusun dari otot-otot yang memanjang, melingkar, dan menyerong.
Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan diremas lagi sehingga menjadi lebih halus. Selain mencerna makanan secara mekanis, lambung juga mencerna makanan secara kimiawi. Lambung menghasilkan suatu cairan yang mengandung air, lendir, dan asam lambung, serta enzim renin dan pepsinogen. Karena sifatnya yang asam, cairan lambung dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Sementara itu, enzim renin akan mengumpulkan protein susu yang ada di dalam air susu sehingga dapat dicerna lebih lanjut. Pepsinogen akan diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Lalu selanjutnya ada usus halus yang ada di sebelah sini. Usus halus. Setelah dicerna di lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilo menjadi maltose. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Selanjutnya, pencernaan makanan tersebut dilanjutkan di jejunium. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana atau glukosa, protein menjadi asam amino, serta lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah melalui jejunium, zat-zat makanan sudah menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ilenium atau usus halus. Glukosa, asam amino, mineral, dan vitamin akan diserap melalui pembuluh darah dinding ilenium. Adapun asam lemak dan gliserol akan diserap melalui pembuluh getah bening yang akan bermuara pada pembuluh darah sehingga sari-sari makanan dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada usus besar. Zat-zat yang tidak diserap usus halus selanjutnya akan masuk ke dalam usus besar atau kolon. Di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk. Pembusukan dilakukan oleh bakteri yang hidup di usus. Akhirnya, sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran melalui anus. Pada usus besar terdapat bagian yang disebut usus buntu. Pada manusia, fungsi usus buntu tidak jelas. Pada hewan-hewan pemakan tumbuhan seperti kelinci dan marmut, usus buntu membantu mencerna selulosa. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan organ pencernaan terakhir setelah usus besar. Tempat ini menjadi pintu keluar dari feses yang telah mengalami pembusukan sehingga dapat dikeluarkan. Proses pengeluaran feses ini disebut defekasi. Defekasi dapat terjadi akibat rangsangan dari lambung dan usus halus yang berisi makanan kepada usus besar. Defekasi terjadi karena gerak peristaltik anus menuju rektum. Selanjutnya ada hati dan pankreas yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh, berada pada bagian rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Hati berperan dalam proses detoksifikasi. Ketika dalam darah terkandung beberapa zat yang berbahaya dan bersifat racun, maka hati akan menetralisir racun tersebut sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati akan memindahkan zat besi dan vitamin dari darah dan menyimpannya. Hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Ketika kadar glukosa dalam darah rendah, hati akan melepaskan glukosa dengan cara memecah glikogen. Bahkan, jika dibutuhkan, hati akan mengubah gliserol, asam lemak, dan asam amino menjadi glukosa. Selain itu, hati juga mengatur kadar kolesterol dalam darah. Kolesterol akan diubah menjadi asam folik yang berfungsi untuk mengemulsi lemak
Sel-sel hati akan mengeluarkan getah yang mengandung kolesterol, asam folik, garam empedu, lecitin, bilirubin, dan elektrolit. Getah ini disebut dengan getah empedu. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yakni menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut, dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas utama. Beberapa fungsi dari pankreas adalah: pertama, yaitu mengatur kadar gula dalam darah, kemudian melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Ketiga, pengeluaran kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpannya dalam sel-selnya. Baik, tadi Ibu telah menjelaskan satu persatu mengenai penjelasan organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mekanisme secara singkat mengenai sistem pencernaan pada manusia. Di akhir nanti, Ibu akan mengadakan tanya jawab kepada kalian masing-masing. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Mekanisme proses sistem pencernaan makanan diantaranya sebagai berikut. Pertama, pada mulut terjadi proses pemecahan makanan menjadi bagian yang lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim hialin dan juga enzim maltase. Selanjutnya, makanan didorong ke lambung melalui kerongkongan. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan akan menuju ke dalam kerongkongan terlebih dahulu sebelum didorong mencapai lambung. Pada kerongkongan terdapat otot-otot yang mengatur gerakan mendorong makanan yang disebut gerak peristalsis atau gerakan seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Kemudian sampai kepada lambung. Pada lambung, proses pencernaan juga terjadi secara mekanik ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Lalu, pada lambung terjadi pula proses secara kimiawi oleh enzim-enzim, yakni enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak, dan gliserolipase serta enzim HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Kemudian, makanan akan diproses menuju ke dalam usus halus. Lalu terjadi proses penyerapan sari-sari makanan di usus halus yang diproses secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan terjadi proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Kemudian, feses akan disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan melalui anus. Di dalam rektum, sensor di sana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses yang siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Di sini, otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Yang terakhir, di sini Ibu akan mendeskripsikan sedikit mengenai fungsi makanan bagi tubuh manusia. Yang pertama ada karbohidrat, kemudian lemak, kemudian protein, lalu yang keempat vitamin, kemudian yang kelima ada mineral, dan yang keenam ada air. Baik, sekian penjelasan Ibu mengenai sistem pencernaan pada manusia. Jika ada yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, silahkan. Ayo anak-anak. Saya, Bu. Oke, silahkan. Oke.
Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Apa yang terjadi ketika salah satu bagian dari sistem pencernaan manusia mengalami kerusakan atau gangguan? Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan dari Teresa? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Tuti. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saya. Jika salah satu organ pada sistem pencernaan mengalami gangguan, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah organ lain pun bisa terhambat dan proses pencernaan tidak berfungsi dengan baik, yang mengakibatkan efek buruk pada tubuh kita sendiri. Sekian, Bu. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Tuti. Apakah puas akan jawabannya? Yang bisa dipahami, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu. Silakan Denny. Yang ingin bertanya, Bu, tadi Ibu ada menjelaskan tentang usus buntu. Saya ingin bertanya, apakah penyebab utama terjadinya usus buntu? Oke, pertanyaan yang bagus. Ngomong-ngomong dari tadi, Ibu lihat ada yang diam terus. Apakah memperhatikan atau tidak nih? Nur, silakan jawab pertanyaan dari Denny. Penyebab utama radang usus buntu adalah saat adanya benda kecil atau keras yang menyumbat organ usus buntu dan tidak bisa keluar. Benda yang menyumbat usus buntu bervariasi, mulai dari kotoran, injeksi, atau sel kanker. Kemudian penyumbatan juga dapat disebabkan oleh infeksi sehingga usus buntu dapat membengkak sebagai respon terhadap infeksi yang berada dalam tubuh tersebut. Oke, terima kasih jawabannya. Lain kali lebih aktif lagi ya Nur. Jika temannya memperhatikan. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Saya, Bu. Silakan Anissa. Pertanyaan saya, apa fungsi usus halus yang memiliki ukuran yang sangat panjang? Oke, selanjutnya siapa yang menjawabkan dari Anissa? Nggak ada nih yang menjawabnya. Ayo, silakan ayo. Roger. Apakah tidak memperhatikan dari tadi ya? Terima kasih Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan saya Anissa. Usus halus yang panjang berfungsi agar proses penyerapan zat makanan dapat berlangsung lebih cepat dan optimal bagi fungsi tubuh. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan Isna. Dapat diketahui bahwa laringitis Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? saya, Bu. Oke, silakan Isna. Selanjutnya. Dapat diketahui bahwa laringitis adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada laring. Pertanyaan saya, apa penyebab dari penyakit itu? Penyakit tersebut terjadi dikarenakan penggunaan laring yang berlebihan, iritasi atau infeksi. Apakah sudah jelas? Ya, Bu. Apakah masih ada yang bertanya? Jika tidak ada, maka ibu yang akan bertanya kepada kalian. Oke, maka ibu akan memberikan pertanyaan pada kalian. Ada dua pertanyaan. Soal yang pertama, air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah memiliki fungsi? Apakah ada yang menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah memiliki fungsi yaitu memberikan suasana basah dalam mulut, Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya bagus. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Apa fungsi hati sebagai bagian dari pencernaan? Apakah ada yang menjawab lagi? Kalau gitu, Teresa? Saya, Bu. Membantu pencernaan lemak, menyimpan cadangan nutrisi, menyimpan energi dan memperbaiki organ, menyaring racun dan sampah dari tubuh, dan mesintesis berbagai jenis protein. Oke, terima kasih jawabannya Teresa. Baik. Demikian sesi tanya jawab kita sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan
materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin mengajukan diri untuk menyimpulkan? Jika tidak ada, maka akan Ibu tunjuk. Kalau begitu, cowok yang satu-satunya di sini saja, Roger ya. Dan saya akan menyimpulkan, sistem pencernaan merupakan sistem yang memproses, mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya Roger. Dapat Ibu simpulkan berarti kalian sudah cukup paham semua. Jadi sistem pencernaan makanan adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Lebih rincinya yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Oke, pembelajaran kita sudah hampir berakhir. Ibu akan men-share tugas di grup kita. Kalian mau request berapa soal? 1 aja Bu. 2 lah. Ibu lagi gimana? Kebanyakan Bu. 2 aja. 5. Pak 6. Oke, Ibu akan share nanti ya di grup WhatsApp. Selanjutnya Anissa tolong bikin doa lagi untuk kita sebelum kita pulang. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, atas sudah memperhatikan dengan baik pada pagi hari ini. Kiranya ilmunya dapat diterima, dapat dipelajari, dapat diingat ya semuanya. Ya Bu. Kalau begitu sampai jumpa di kelas selanjutnya.